Kita semua tahu, terjadi perubahan iklim yang signifikan di dunia yang kita tempati ini. Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah kehidupan manusia, di mana pada tahun tersebut suhu bumi tercatat 1,2 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu rata-rata selama abad ke-20. Peningkatan suhu bumi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam, dari berubahnya siklus perputaran matahari. Namun sejak akhir abad ke-19, aktivitas manusialah yang menyebabkan peningkatan suhu bumi naik secara signifikan. Aktivitas tersebut terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas kehidupan manusia lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan berkurangnya luas tutupan hutan akibat deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian, untuk pemukiman, untuk industrialisasi dan sebagainya, dan berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi untuk peruntukan lainnya. Hal ini menyebabkan bumi yang kita tempati ini berada dalam keadaan bahaya. Kita sebagai manusia pun juga mengalami tantangan yang sangat serius dan signifikan dalam aspek ketahanan pangan. Indonesia, negara yang kita cintai dan kita tempati ini, telah merdeka sejak 70 tahun yang lalu, tahun 1945. Sejak negara kita merdeka, telah banyak mengalami pertumbuhan dalam hal pertambahan jumlah penduduk. Tahun itu jumlah penduduk negara kita adalah 70 juta jiwa. Saat ini jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir 4 kali lipat menjadi 285 juta. Namun sayangnya, pertambahan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 4 kali lipat dalam rentang 70 tahun terakhir tidak diikuti dengan bertambahnya luas lahan pertanian. Pada tahun 1945, luas lahan pertanian Indonesia adalah sekitar 11 juta hektar. Ya, sempat meningkat menjadi 16 juta hektar tahun 1990, namun pada tahun ini, tahun 2024, luas lahan pertanian justru menurun menjadi sekitar 9,5 juta hektar. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat signifikan dari tahun 45 ke tahun 2024, dari 70 juta jiwa menjadi 285 juta jiwa, sudah tentu diikuti dengan bertumbuhnya jumlah unit kendaraan bermotor secara signifikan juga. Dari sekitar 500.000 unit pada tahun 1945 menjadi sekitar 150 juta unit pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor ini sudah tentu diikuti dengan meningkatnya emisi CO2 yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Di mana pada tahun 1945 jumlah emisi CO2 hanya sekitar 15 juta ton. Namun 79 tahun kemudian, emisi CO2 yang dihasilkan di Indonesia dari kendaraan bermotor dan aktivitas manusia lainnya sudah mencapai angka yang sangat tinggi, sekitar 430 juta ton. Dalam kurun waktu yang sama, dari tahun 1945 sampai tahun 2024, terjadi pengurangan luas lahan hutan yang sangat signifikan atau deforestation. Pada tahun 45 tercatat luas lahan hutan Indonesia adalah sekitar 160 juta hektar. Namun apa yang terjadi 70 tahun kemudian pada tahun 2024, luas lahan negara kita hanya tersisa tinggal 90 juta hektar saja. Kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan lahan rumah kita untuk kita bisa menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama sudah tentu sebagai penduduk tempat tinggal kita. Yang kedua, hasil dari tanaman itu bisa kita manfaatkan untuk menambah kebutuhan pangan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin yang paling penting adalah pemanfaatan tumbuhan itu, ya, di mana tumbuhan-tumbuhan itu bisa menyerap karbon dioksida untuk diolah menjadi oksigen yang bermanfaat untuk kehidupan kita. CO2 adalah gas yang dihasilkan oleh emisi pembakaran. Ya, gas ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Dalam jangka panjang, gas ini bisa menyebabkan gangguan kognitif. Salah satu cara alami untuk menguraikan gas CO2 menjadi gas oksigen yang berguna untuk kehidupan manusia adalah dengan proses fotosintesis melalui tanaman-tanaman ini. Ya, satu tanaman dewasa ini, ya, contoh tanaman mangga yang saya tanam ini, itu bisa menyerap sekitar 50 kg CO2 per tahun. Ya, nah CO2 yang diserap oleh tanaman ini akan diolah melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan diolah menjadi gas oksigen. Gas oksigen inilah yang kita hirup
untuk bernapas, dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di halaman rumah saya ini terdapat sekitar 4 pohon besar. Nah, yang di sana pohon mangga ya, yang di sini pohon lengkeng ya. Nah, terus yang di situ ada pohon durian. Nah, pohon lengkeng dan pohon durian ini berusia sekitar 5 tahun. Nah, dengan usia pohon buah 5 tahun ya, dan besar sekitar tinggi 7 meter ini bisa menyerap CO2 per tahun sekitar 50 kg. Nah, maka dari halaman rumah saya ini yang saya tanami sejumlah 4 tanaman buah dewasa, itu bisa menyerap karbon dioksida 1 tahun sekitar 200 kg ya. Nah, apabila di Indonesia terdapat 70 juta rumah ya, dari 70 juta rumah ini separuh saja bisa dimanfaatkan oleh pemilik rumah untuk menanam tanaman buah di halaman rumahnya, maka bisa dibayangkan berapa besar karbon dioksida yang bisa diserap dan diolah menjadi O2 dalam skala rumah tangga. Tentu jumlah angka yang tidak kecil, mengingat permasalahan emisi adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa di dunia. Atap adalah lahan yang kita bisa manfaatkan untuk bercocok tanam. Di atap rumah saya ini, saya memanfaatkan lahan yang sangat terbatas ini untuk menanam berbagai macam tabulam pot atau tanaman buah dalam pot. Kita bisa melihat di sini berbagai macam tanaman buah yang saya tanam di beberapa tabulam pot. Di sini saya menanam ada sekitar 50 tabulam pot. Satu tabulam pot, ya, satu pohon dewasa dalam pot itu bisa menghasilkan sekitar 20 kg emisi penyerapan dalam 1 tahun. Nah, kalau ada 50 tabulam pot, maka dalam 1 tahun bisa dihitung ya, berapa ton emisi yang bisa diserap dalam 1 tahun. Manfaat lain dari kita menanam tanaman buah dalam pot di rumah kita adalah kita bisa memanfaatkan sampah organik yang dihasilkan oleh rumah kita sebagai pupuk organik. Dalam 1 hari, setiap rumah tangga di Indonesia menghasilkan sekitar 2 kg sampah organik. Sampah organik itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan pupuk alami untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang kita tanam ya. Bisa dibayangkan apabila di Indonesia terdapat 70 juta rumah tangga ya, dan rumah tangga ini menghasilkan 2 kg sampah organik dan keseluruhannya dimanfaatkan sebagai pupuk organik, maka bisa dibayangkan berapa besar penghematan, berapa besar efisiensi yang bisa kita peroleh dengan memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai pupuk organik. Saya akan mencontohkan bagaimana memanfaatkan pupuk organik ini dari sampah organik ya. Tinggal kita kumpulkan ya sampah dari rumah tangga dan kita tuang ke dalam pot seperti ini. Dari 70 juta rumah di Indonesia yang bisa ditanami, katakan hanya separuhnya saja, 30 juta rumah, ditambah sekitar 10% rumah tingkat yang ditanami tabulam pot, ditanami oleh 6 tabulam pot dengan tanaman yang berbeda, maka jumlah itu saja bisa menyerap emisi CO2 sekitar 8,8 juta ton dalam 1 tahun. Dari total 430 juta ton emisi CO2 yang dihasilkan dari aktivitas kehidupan manusia di Indonesia. Tentu jumlah yang sangat signifikan, mengingat emisi CO2 saat ini menjadi masalah yang sangat serius tidak hanya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi masyarakat di seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang untuk menurunkan emisi CO2 sebagai efek dari gas rumah kaca. Seperti yang sudah saya jelaskan, dunia dengan segala perkembangan yang terjadi membutuhkan ruang yang semakin besar untuk kebutuhan kehidupan manusia. Akibat dari kondisi tersebut, terjadi pengurangan lahan hutan dan pertanian. Pada saat yang sama, emisi CO2 meningkat sebagai akibat dari aktivitas industri dan kehidupan manusia. Sebagai individu yang hidup di dunia, kita tentu harus bertanggung jawab untuk mengurangi emisi CO2 dan dampaknya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan memanfaatkan setiap sudut, setiap jengkal lahan yang ada di rumah kita untuk kita manfaatkan sebagai lahan untuk menanam tanaman. Manfaat yang kita peroleh sudah sangat jelas, bisa mengurangi emisi CO2 dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan untuk keluarga kita.
Ini salah satu hasil yang saya peroleh dengan menanam tabu lampot di rumah saya. Buah naga yang sangat segar. Ayo kita mulai, tunggu apa lagi?